Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Husnuhatimah, NPM 221010124, Prodi Hukum Keluarga dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh Bapak Hervin, yaitu metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fiqh dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-i'tido, at-takhir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebutkan kitab sebagai al-muktabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-i'tiqo atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu 1. Ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. 2. Nadab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu wajib, tahrim, karohah tahrim, karohah tanzih, nadab, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zanni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, dia disebut dengan haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zanni, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifi, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadi sesuatu sebagai sebab adanya yang lain musabab, atau sebagai syarat yang lain masyrut, dan atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fiqh dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya, atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-muqayyaqah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan, atau al-masyaqqah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan, atau at-taqad. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syarak dari dalil syariat yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah 1. Pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuluddin. 2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. 3. Berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. 4. Menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. 5. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezoniannya. 6. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan.
Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.